Perkenalkan, nama saya Akmal Muhni, STMT. Saya merupakan dosen di program studi Teknik Geologi Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan ini, saya akan membuat pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Saya menyelesaikan S1 di program studi Teknik Geofisika Universitas Syah Kuala pada tahun 2015. Selanjutnya saya menyelesaikan S2 saya di program studi Magister Teknik Geologi Universitas Padjadjaran tahun 2018. Saya juga menyelesaikan insinyur saya di program profesi insinyur di Universitas Syah Kuala tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah wajib yang ada di program studi Teknik Geologi Universitas Syah Kuala dengan menerapkan sistem pembelajaran DAA, Delivery, Interaction, and Assessment, pada mata kuliah hidrogeologi dengan bobot SKS 2 SKS dan kode mata kuliah TGL 234 semester 4. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang tim pengajar, saya sendiri dan Ibu Dewi Sartika STMN. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang menjelaskan tentang bagaimana peran ilmu geologi dalam hidrogeologi. Mata kuliah ini juga membahas tentang siklus hidrogeologi, sistem aquifer air tanah, analisis cekungan air tanah, properti air tanah, teknik pengeboran dan konstruksi sumur, hidrodinamika air tanah, serta pemodelan air tanah. Capaian pembelajaran lulusan yang diterapkan, mahasiswa memahami dan menguasai prinsip dan teori dasar ilmu geologi serta aplikasinya secara menyeluruh, memahami dan menguasai metode eksplorasi dan perkembangan teknologinya, serta konsep interpretasi data eksplorasi geologi dan geofisika dalam bidang kebencanaan, perencanaan, dan pengembangan wilayah, pekerjaan geologi teknik, potensi sumber daya alam, dan pengolahan lingkungan, mampu membuat dan membaca peta-peta geologi, peta kawasan bencana, dan peta potensi sumber daya alam dengan menggunakan program-program berbasis komputer dan menganalisis hasil pemetaan tersebut. Mampu mengidentifikasi objek-objek geologi pada suatu wilayah dengan tepat untuk perencanaan dan pengembangan wilayah dan kota. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa memahami dasar ilmu hidrogeologi berdasarkan siklus hidrogeologi. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem aquifer air tanah dan karakteristiknya. Mahasiswa dapat membedakan jenis dan bagian dari cekungan air tanah. Mahasiswa mampu menganalisis sifat fisik dan kimia air tanah. Mahasiswa dapat menginterpretasi data pemodelan air tanah berdasarkan hasil pemetaan geologi. Mahasiswa dapat menginterpretasi data pemodelan air tanah berdasarkan hasil pemetaan hidrogeologi. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu pertemuan pertama membahas tentang pengantar ilmu hidrogeologi, pertemuan kedua membahas tentang siklus hidrogeologi dan karakteristik sistem aquifer, pertemuan yang ketiga tentang neraca air, pertemuan keempat membahas tentang hidrogeologi dalam rekayasa geologi, pertemuan yang kelima membahas tentang properti air tanah, pertemuan keenam membahas tentang pemetaan air tanah, pertemuan 7 membahas tentang pengeboran air tanah, pertemuan ke-8 ujian tengah semester, pada pertemuan 9 dan 10 membahas tentang hidrodinamika air tanah, pada pertemuan 11 dan 12 membahas tentang persamaan matematis dalam hidrogeologi, pertemuan
ke-13 membahas tentang permodelan air tanah. Pertemuan 14 membahas tentang fenomena dispersi dalam air tanah. Pertemuan ke-15 membahas tentang analisis cekungan air tanah. Dan pertemuan 16 ujian akhir semester. Semua materi ini mempunyai keterkaitan dengan capaian pembelajaran mata kuliah hidrogeologi. Nah, berikut ini sumber referensi ataupun bahan bacaan yang digunakan dalam mata kuliah hidrogeologi. Pada mata kuliah hidrogeologi juga dilengkapi dengan modul pembelajaran, yaitu berupa modul praktikum hidrogeologi. Sistem pembelajaran pada mata kuliah hidrogeologi itu berbentuk hybrid ataupun tatap muka. Model pembelajaran berbentuk teacher center learning dan problem based learning dengan mekanisme ceramah dan diskusi aktif serta tanya jawab. Pada asesmen yaitu ada beberapa komponen penilaian, yaitu tugas 25%, UTS 30%, UAS 30%, absensi 5%, kuis 10%. Sistem penilaian mengacu pada penilaian acuan patokan atau PAP dengan rentang skor paling tinggi lebih besar 87 itu dengan huruf A, dan paling rendah lebih kecil dari 41 itu dengan huruf E. Berikut ini video proses pembelajaran pertemuan 2 pada mata kuliah hidrogeologi. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan dengan saya di MK Hidrogeologi dengan kode mata kuliah TKL 234 ya. Di pertemuan ini kita masuk di materi kedua, yaitu tentang siklus hidrogeologi dan karakteristik dari sistem Weaver ya. Nah, capaian pembelajaran dari materi kedua ini, capaian pembelajaran untuk materi hidrogeologi ini, materi kedua, yaitu mahasiswa mampu memahami ya dasar dari hidrogeologi, berdasarkan dari siklus hidrogeologi, dan memahami juga dan bisa menyebutkan menjawab karakteristik dari sistem Weaver. Ya. Mungkin secara umum telah mengambil tentang hidrologi ya, hidrologi Weaver ya, secara umum ya. Nah ini merupakan dari siklus dari hidrogeologi. Jadi pada siklus ini kalian nanti akan familiar dengan beberapa istilah ya. Ada namanya istilah evaporasi ya, ada kondensasi, ada presipitasi, ada infiltrasi ya, ada water table, ada runoff ya. Jadi dari proses dari proses siklus hidrogeologi ini awalnya itu proses dari penyedaran tadi. Dari proses penyedaran tadi itu terjadi proses penguapan ya, penguapan ataupun evaporasi. Nah, ada juga penguapan dari tumbuhan ya, vegetasi, evapotranspirasi. Nah, proses dari penguapan ini umumnya itu berasal dari air di permukaan tanah, ya. Baik itu dari laut, dari sungai, dari danau, ya, dari rawa, dia dari air permukaan. Nah, dari proses penguapan ini dia terangkat ke atas, ya. Nah, terakumulasi, ya, proses kondensasi, ada awan, ya, ada awan. Nah, selanjutnya dibawa oleh awan ke daratan.
dari darat ini, dari daerah daratan turunlah hujan atau biasa disebut dengan presipitasi. Nah, ketika terjadinya hujan, ya, ataupun curah hujan, ya, nah, air yang ada di awan jatuh ke permukaan. Baik, proses dari permukaan itu disebut dengan masuknya air ke bawah permukaan, itu disebut dengan infiltrasi. Nah, proses dari infiltrasi ini, nah, sebagian air itu masuk ke bawah permukaan, ya, bawah permukaan. Nah, sebagian lagi, nah ini proses dari grafik, ya, dari grafik infiltrasi, ya. Nah, jadi pada fase dari infiltrasi, ya, mungkin dari kalian sudah tahu, ya, proses dari infiltrasi. Nah, jadi dia ada fase dari lagu infiltrasi. Ketika dia kapasitas dari aquifer sudah jenuh air, ya, dengan pada periode waktu yang lama dia akan penuh, ya, ataupun jenuh dengan air. Nah, ketika dia jenuh akan terjadinya runoff, ya, ataupun biasa disebut dengan pempasan, ya. Nah, ini ada 4 gambar, ya. Ini ada 4 gambar, ya, dengan presentasi yang berbeda-beda. Misalkan di daerah ini subhumidasinya sangat tinggi, ya. Ya. Nah, di sini mulai berkurang permukaan. Kalau di sini sudah pertemuan, itu dikatakan tidak ada vegetasi. Di sini sudah tertutup oleh gedung, ya, gedung dan bangunan. Nah, ini akan mempengaruhi proses dari siklus hidrogeologi tadi. Ya, misalkan untuk daerah vegetasinya rapat, ya, seperti yang di atas, ya, kita asumsi hampir 100% tingkat vegetasi yang lebih rapat, ya. Nah, di sini kita bisa melihat tingkat dari evaporasi penguapan dan juga proses dari infiltrasi ke bawah permukaan itu lebih 50%. Tinggi, ya. Proses dari infiltrasi ini akan tinggi, ya, tinggi. Nah, sisanya 10% itu terjadinya runoff. Jadi misalnya untuk daerah yang daerah vegetasinya tinggi, daya serap airnya akan makin tinggi juga, ya. Sering kita jumpai daerah yang vegetasi tinggi ini dia background yang bumi tidak ada genangan air, ya. Dan tapi kalau sampai daerah-daerah yang perkotaan, ya, ataupun daerah pemukiman yang padat, karena tanah di permukaan sudah tertutup oleh bangunan, otomatis air itu runoff, lebih dominan runoff, ya, lebih banyak di permukaannya, runoff kan, ya. Evaporasinya pun akan berkurang karena tidak ada tumbuhan, ya, tidak ada tumbuhan. Nah, oke, sampai di sini dapat dipahami. Nah, sekarang kita fokusnya ke karakteristik dari sistem aquifer. Nah, sistem aquifer itu ada beberapa tipe, ya. Umumnya yang kalian dengar itu ada namanya, misalkan lapisan pasir, ya, pasir. Nah, bawahnya itu ada lempung, ya. Ini di permukaannya, ya, di permukaan. Nah, jadi proses dari unconfined aquifer, ini biasanya unconfined aquifer ini masih dipengaruhi oleh air di permukaan, karena lapisan berdiagonalnya salah satunya itu tentunya di bawah, jadi masih dipengaruhi oleh air permukaan. Nah, kalau misalnya confined aquifer, lapisan aquifer yang bagian bawah dan atas itu ada namanya lapisan berdiagonal, ya. Atau biasa disebut dengan aquifer vertikal, ya. Kalau saya
perbedaan dari aquifer sama aquifer? Besar, oke. Air dengan jumlah yang sangat signifikan ya. Biasanya untuk karakter dari aquifer itu juga jenis bentukannya apa? Aquifer. Pasir ya, pasir, gunung pasir ya. Kalau misalkan aquifer, karena dia lebih permeable. Oke, apa? Lempung ya, lempung, danau ya, danau tuh ya. Karena dia bisa, aquifer dia bisa menyimpan air, ya, tapi tidak bisa mengalirkan air. Jadi kalau misalkan aquifer dia bisa menyimpan air dalam jumlah yang sangat besar dan juga bisa mengalirkan air dalam jumlah yang sangat besar. Nah ini contoh ya, ini contoh model dari siklus hidrografi ya. Nah kalau misalnya kita lihat sini, yang ini ada kita menganalisis karakteristik dari confined aquifer, unconfined aquifer sama lake ya. Kira-kira ini ada 1A2 ya. 1A, 2, dan 3 ya. Nah ini pasir ya. Ini pasir sandstone ya, sandstone pasir. Ini lebih ke mud ya, mud, lumpur. Lumpur itu biasanya nanti ada lumpur, ada danau ya. Dominan lumpurnya. Nah, biasanya ini lapisan permeabelnya. Ya, ini lapisan permeabelnya, lapisan permeabelnya. Nah, kira-kira dari 1A, 2, 3 yang mana yang unconfined aquifer? Yang mana? Satu ya? Satu. Karena masih dipengaruhi dari air permukaannya ya. Ya, masih dipengaruhi oleh sungai ya, air hujan. Nah, ini biasanya kualitas dari air tanah itu biasa dia dinamis ya. Jika curah hujan tinggi biasanya airnya tinggi. Jika curah hujan rendah airnya kemungkinan berkurang, kualitasnya semakin bagus ya. Terus karena tidak dipengaruhi oleh air permukaan. Ini kita musim kemarau ya. Nah ini apa? Confined ya. Confined aquifer karena dilindungi oleh lapisan permeabel. Oke, ini ada peletakan ya. Kira-kira apa? Lake aquifer ya. Nah ini fenomena core of depression pada semua. Nah dengar nggak? Fenomena core of depression. Ada yang bisa menjelaskan, Sabira? Nah, terus? Hubungan ya, penyusutan dari permukaan tanah ya. Nah, ini fenomena core of depression ini itu terjadi pada sumur-sumur bawah, sumur galuh yang kapasitas eksploitasi airnya sangat tinggi. Ya, kapasitas dari pumping itu eksploitasi dari airnya sangat tinggi. Jadi terjadinya penurunan dari permukaan tanah yang sangat signifikan. Ya. Biasa daerah ini terjadi daerah yang tingkat pemukimannya yang padat ataupun daerah perkotaan ya. Ini fenomena core of depression ini dia ada dampak. Apa dampaknya? Nah, ketika pada lapisan aquifer permukaan tanah turun secara drastis,
yang daerah daratannya dia akan mengikuti juga pelan-pelan turun. Nah, umumnya juga sering terjadinya likuifaksi ataupun penurunan dari daerah ini ya. Secara kualitas dari tanah penduduknya secara dari kualitas tanah ketika dia posisinya itu di daerah dekat dengan pesisir pantai, biasanya karakteristik kualitas tanahnya apa? Ya, kenapa? Jadinya tersiar laut ya. Jadi air laut masuk ke lapisan fresh water ataupun brown water. Nah, karena ketinggian dari sea level ya, dari air laut itu dia lebih tinggi pada tanah sehingga air masuk ya, masuk ke sumurnya. Jadi lama kelamaan sumur bor yang di sini airnya akan payau. Itu kalau misalkan posisinya itu daerah pesisir pantai ya. Nah ini ada penampang hidrologi batuan. Ada beberapa sumur bor ya, sumur bor. Nah ini posisinya itu di sini ya. Itu Banda Aceh, ini di sini di Jackson ya. Posisinya di sini ya. Nah, ini komposisi batuannya ada ini pasir yang hijau clay ya, clay ataupun lepung. Ini ada sedimen clay. Kalau misalkan dia sedimen clay, separuh dominan pasir ataupun separuh dominan clay ya. Pasirnya ya, pasir dominan ya, itu dominan pasirnya. Nah, kira-kira dari sini kan bisa tentukan nggak confined aquifer sama unconfined aquifer? Bisa. Ini sini ya. Kita lihat ya. Yang atas ini unconfined aquifer ya. Kenapa dia unconfined aquifer? Masih di bawahnya dari permukaan ya. Di bawahnya apa? Ini yang warna hijau ini lempu, dia lebih permeable ya, permeable. Nah, ini ada gravel. Nah, kalau misalnya kita ambil bloknya sini, ini karakteristik apa? Confined aquifer apa unconfined aquifer? Confined ya. Kenapa dia confined? Karena dia ya ini ada ini kerikil, katanya ada lempung di bawahnya lempung. Jadi dilapisi oleh lapisan permeable ya, endap ya, endap air. Sehingga ini posisi ini kedalaman 140 ya. Di sini kedalaman sekitar 100 meter bisa dikatakan kita melakukan pengukuran ini daerah yang atesis ya. Atesis kapan itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan pada kami? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, ini ada tugas ya. Buat kalian, tugasnya itu ini ada penambahan lanjutan dari nama tadi ya, penambahan yang C, yang C ada yang D, ada yang E ya. Posisinya itu di C ya. C, ini D, ini E ya. Ini. Nah, tugasnya identifikasi karakteristik dari confined aquifer sama dengan confined aquifer pada penampang ini. Jadi kalian print ya, tentukan mana posisi confined aquifer, mana posisi unconfined aquifer ya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi kita kembali lagi dari terkait pelajaran di materi kedua ini. Jadi harapannya itu kalian bisa memahami dasar-dasar dari hidrogeologi, dasar siklus hidrogeologi dan karakteristik sistem fluid. Nah, jadi lanjutannya kita akan ada basic dasarnya ini. Oke, mungkin